Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Perencanaan Layanan Bimbingan dan Konseling dengan saya sebagai dosen pengampu, Jamilah Aini Nasution. Pada video kali ini kita akan belajar mengolah data dengan memanfaatkan Microsoft Excel. Dalam kegiatan asesmen bimbingan dan konseling, umumnya Microsoft Excel dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisis data siswa yang ditunjukkan dalam bentuk angka-angka. Adapun instrumen yang kita gunakan dalam kegiatan asesmen ini yaitu yang pertama, IKMS atau Identifikasi Kebutuhan dan Masalah Siswa. Yang kedua ada AUM umum atau alat ungkap masalah umum, baik itu untuk siswa SMP, siswa SMA maupun siswa SMK. Yang ketiga ada DCM atau daftar cek masalah. Sebelum kita memulai untuk mengolah data, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal konten-konten atau sheet-sheet yang akan disediakan di dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada cover. Yang kedua ada tabulasi. Yang ketiga ada analisis. Yang keempat ada sheet untuk profil kelas. Yang kelima ada sheet untuk profil konseli. Dan yang terakhir ada sheet untuk instrumennya dan lembar jawabannya. Perhatikan tutorial berikut untuk dapat menyelesaikan tugas pengolahan dan analisis data instrumen Anda. Pertama sekali, mahasiswa diharapkan login melalui e-learning-nya. Kemudian setelah itu coba buka bagian persiapan atau planning. Nah, di persiapan atau planning ada assignment tentang tugas asesmen. Nah, di situ ada beberapa pilihan Microsoft Excel. Silahkan dipilih sesuai dengan instrumen yang digunakan saat melakukan asesmen di sekolah latihan. Nah, setelah dibuka nanti langsung di-enable editing supaya bisa diedit. Kemudian buka cover. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, silahkan dibuka cover. Baik, pertama sekali Anda harus mengisi cover. Di dalam cover isinya itu ada nama sekolah tempat Anda melakukan asesmen, alamat sekolahnya, kelas yang menjadi subjek dalam melakukan asesmen, tahun pelajaran saat ini, nama kepala sekolah beserta NIP, nama guru BK atau konselor beserta NIP. Tapi NIP ini option ya untuk guru BK sama konselornya, karena mungkin ada beberapa sekolah yang tidak ada guru BK-nya tidak ada NIP. Kemudian isi tanggal pengadministrasian IKMS-nya, kapan Anda sebarkan ke siswanya. Sebelum kita mulai mengisi tabulasi data, saya akan mengenalkan dulu bagaimana bentuk tabulasi data untuk masing-masing instrumen. Nah, yang pertama ada AUM umum untuk format 2 atau SLTP. Sebelum kita fokus pada tabulasi datanya, coba dilihat dulu lembar isiannya atau lembar jawabannya. Nah, untuk AUM umum SMP itu ada 155 item. Nah, kita bisa lihat di dalam komponen atau di dalam lembar jawaban ini, komponen masalahnya itu nomor-nomornya dibuat secara acak. Misalnya hubungan sosial dimulai dari 1, kemudian sampai 10, lalu dimulai lagi 26 sampai 35. Begitu juga komponen-komponen lainnya. Nah, sehingga isi tabulasi data itu sudah diacak sesuai dengan komponen masalah, nomornya sudah diacak sesuai dengan komponen masalah dan sesuai dengan bidang layanan. Makanya karena di sini hubungan sosial
itu setelah pribadi sosial dan ada di nomor 1, makanya ini ada di belakang. Jadi sebelum Anda mengisi tabulasi data, perhatikan terlebih dahulu lembar jawaban dan nomor yang ada di baris 8. Nah, kemudian begitu juga dengan instrumen yang lainnya. Seperti IKMS. IKMS juga di sini tidak ada komponen, dia langsung fokus ke bidang layanan pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, untuk IKMS di sini ada 1 sampai 5, lalu dilanjutkan 21 sampai 25. Ini juga dilihat dari lembar isian yang bentuknya seperti ini. 1 sampai 5, kemudian dilanjut 21 sampai 25 dan seterusnya. Jadi saat Anda akan mengisi tabulasi data, mohon untuk berhati-hati dan perhatikan nomor yang ada di baris 7. Sesuaikan dengan lembar jawaban yang diisi oleh siswa. Begitu juga dengan IKMS untuk SMP, IKMS untuk SMA, dan AUM umum untuk SMA. Tapi jika untuk DCM kalau kita perhatikan lembar jawabannya, DCM sudah berurutan sehingga kita bisa memasukkan tanpa harus mengacak juga nomor-nomor itemnya. Selanjutnya, isilah biodata yang ada di baris atas. Isi jumlah siswa yang mengisi instrumen Anda. Di sini sebenarnya di setiap instrumen saya ada berikan 35 baris siswa. Namun Anda dapat sesuaikan dengan jumlah siswa yang mengisi instrumen Anda. Di sini saya isi 30. Lalu tanggal pengadministrasiannya dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Berikutnya kita mengisi data pada kolom nomor induk siswa dan nama siswa serta jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, untuk nomor urut dan kode tidak apa-apa seperti ini, bisa diabaikan saja. Nomor induk siswa, jika dalam data siswa tidak ada nomor induk, juga bisa diabaikan. Selanjutnya, isilah data pada tabulasi data. Nah, setelah diisi nama-namanya, kemudian jangan lupa isi jenis kelamin dari masing-masing siswa. Kemudian berikutnya, karena di sini dibuat ada sampai 35 baris, agar ini tidak kosong, 35 lagi barisnya bisa dihapus dengan bold barisnya, lalu klik kanan mouse atau keyboard Anda, lalu pilih delete. Oke. Nah, setelah isi data, lalu kita bisa lanjut menginput jawaban siswa ke dalam tabulasi data. Nah, pada tabulasi data kita bisa lihat ada beberapa nomor-nomor item yang diberikan tanda silang sesuai dengan instruksi yang ada di atas. Nah, nilai angka-angka yang diberikan tanda silang maka bisa dinilai atau diberi nilai 1 di dalam tabulasi sesuai dengan nomor atau nomor item. Sementara yang tidak diberikan tanda silang ini bisa diabaikan atau tidak perlu diberikan nilai. Setelah Anda menginput data yang ada di dalam tabulasi data ini atau memberikan nilai pada setiap jawaban siswa, berikutnya kita akan menjumlahkan jawaban siswa. Fungsinya adalah agar kita bisa membuat profil individu atau profil setiap siswa. Caranya dengan rumus sum, blok kolom yang ada di bawah jumlah dan tepat pada baris siswa.
di siswa yang nomor 1. Caranya ketik sama dengan sum, lalu pilih ini yang sum, nanti akan otomatis terbuka tanda kurung, lalu masuk ke kolom di nomor item yang paling awal sampai pada kolom yang di nomor item paling akhir. Oke, satu baris saja, kemudian di enter. Nah, kalau sudah, kita bisa copy ke bawah dengan klik 2 kali titik yang tebal ini, atau bisa juga ditarik ke bawah seperti ini. Oke, ini data yang tidak perlu, boleh kita hapus. Nah, setelah kita ada nilai untuk setiap siswa, ada baiknya kita juga mengetahui nilai untuk per nomor item. Artinya untuk nomor item 11 ada berapa orang siswa yang mengalami masalah yang di nomor item 11. Fungsinya adalah untuk membuat profil kelas dan menentukan materi maupun layanan yang akan diberikan nantinya. Nah, caranya sama, yaitu dengan rumus sum. Jadi ketik sama dengan, lalu sum, pilih sum, lalu blok mulai dari blok nomor item 11 mulai dari siswa pertama sampai pada siswa yang terakhir, atau di sini ada siswa nomor 30. Lalu enter. Nah, kemudian untuk mengcopy rumusnya ke samping, kita bisa pilih tanda titik yang lebih besar ini, lalu ditarik ke samping sampai nomor item yang paling akhir. Nah, berikutnya kita akan menghitung persen butir untuk masing-masing setiap nomor item. Fungsinya adalah untuk menentukan prioritas dari item ini, apakah tinggi, sedang, rendah, atau tidak perlu diprogramkan. Nah, caranya adalah dengan mengetik sama dengan, lalu klik baris yang ada di atasnya, lalu dibagi dengan jumlah siswa. Sesuaikan dengan jumlah siswa Anda. Karena saya di sini jumlahnya siswanya 30, maka saya akan ketik 30 lalu enter. Nah, untuk setiap Excel yang Anda download di e-learning, biasanya presentasinya sudah nanti otomatis ada. Namun jika tidak ada, Anda bisa lihat di home dan pastikan di number ini di sini sudah percentage, atau bisa langsung klik persentase di sini. Maka dia di sini akan langsung otomatis 60%. Kemudian untuk copy ke samping, Anda bisa klik link yang titik yang tebal ini, lalu tarik hingga nomor item yang paling akhir. Oke, selesai untuk data tabulasi data. Kita akan lanjut pada analisis. Sheet analisis ini nanti isinya akan berupa kode-kode yang ada di sini. Jadi, setiap jawaban siswa yang nilainya 1, nantinya pada sheet ini akan menjadi kode K1, K2, K3 sesuai dengan kode untuk masing-masing siswa. Fungsinya ketika kita nanti membuat profil kelas, di dalam kolom ini isinya adalah siswa-siswa atau kode-kode siswa yang mengalami masalah di nomor item ini. Ketika kita sudah tahu siapa siswanya, maka kita akan tahu siapa siswa-siswa yang memang butuh atau bermasalah di nomor item tersebut untuk bisa kita berikan layanan yang sesuai.
pada sheet analisis ini kita bisa lihat di sini ada disediakan sampai 35 baris siswa. Sementara pada data tabulasi tadi sudah dibuat 30 karena memang siswanya untuk asesmen saya siswanya ada 30. Jadi agar ada kesamaan, jadi baris dari nomor 31, siswa nomor 31 sampai nomor 35 akan saya hapus. Sama seperti cara sebelumnya. Letakkan kursor Anda di sel yang ada di nomor item paling pangkal dan siswa yang nomor urut 1. Setelah diklik, masukkan rumusnya, yaitu ketik sama dengan, rumusnya rumus if, lalu klik pilihan menu di antara 4 ini, lalu kemudian buka sel tabulasi. Setelah buka sel tabulasi, kemudian klik sel di nomor urut pertama, yaitu Muhammad Danis, dengan nomor item yang paling pangkal, yaitu nomor item 11 untuk kaum umum SMP. Klik, kemudian setelah itu kita bisa pilih sama dengan 1, lalu rumusnya titik koma. Kemudian setelah itu kita masuk lagi ke analisis tadi atau sel analisis tadi. Perhatikan kode K1 itu ada di sel B6, lalu ketik B6. Kemudian setelah itu B6 setelah Anda tulis, kemudian selanjutnya kita buat dan. Kemudian setelah itu, setelah dan kita buka tanda kutip 2, koma, tutup lagi tanda kutip 2, lalu titik koma, lalu tanda kutip 2 dua kali, lalu tutup kurungnya dan enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Agar rumus ini konsisten sampai pada kolom yang paling bawah, maka kita perlu berikan atau kita kunci analisis B6-nya atau selnya dengan cara memberikan tanda $. Kemudian di enter kembali, lalu setelah itu ada titik paling hitam di sel ini, Anda bisa tarik ke bawah, maka dia akan otomatis terkopi rumusnya ke bawah. Kemudian titik yang paling di bawah biarkan ini tetap terblok, kemudian setelah itu ditarik ke samping. Hal ini supaya mempermudah Anda dalam mengcopy rumusnya. Oke, data Anda sudah tercopy dan untuk analisis sudah terisi. Berikutnya kita akan menjumlahkan kode-kode ini ke dalam baris jumlah. Caranya atau rumusnya, klik sel untuk nomor item. Kalau AUM PTSDL 11 ada di sel, kalau di saya selnya C37. Jadi saya klik di sel ini, lalu saya masukkan rumusnya sama dengan, lalu klik setiap item, lalu buat dan, kemudian klik lagi yang di bawahnya, lalu dan, klik lagi, lalu dan. Lakukan ini sampai ke nomor urut siswa yang terakhir. Kalau di saya nomor urut terakhirnya ada 30. Lalu jika sudah sampai nomor urut yang terakhir bisa langsung di enter. Nah, dia akan otomatis terjumlah kode-kode siswanya. Kemudian setelah itu jumlah kode-kode ini untuk mengcopy rumusnya kita bisa langsung tarik titik hitam pada sel di sel yang pertama sekali kita masukkan rumusnya, tarik sampai kolom nomor item paling akhir. Nah, kemudian setelah selesai kita jumlahkan, kita akan mengisi juga jumlah konsoli dan persennya. Jumlah konsoli dan persen ini sama dengan data yang ditabulasi, jadi kita bisa copy saja dengan
mengklik selnya dengan pilih sama dengan, buka tabulasi, lalu klik sel jawaban yang tadi, lalu kita tinggal enter saja. Copy ke bawah rumusnya, lalu copy juga ke samping. Tapi di sini belum persen, jadi kita bisa isi persennya dengan pilih menu home, lalu pilih di sini tanda persen. Nah, dia akan otomatis persen. Oke, kita bisa langsung copy ke baris atau ke kolom yang paling sudut. Oke, setelah mengisi analisis data, kita akan lanjutkan pada profil kelas. Pada penjelasan di kelas, kita sudah mempelajari bahwa data hasil asesmen itu dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, membuat profil individu setiap peserta didik atau konseli, yaitu fungsinya untuk menggambarkan masalah ataupun kebutuhan untuk tiap-tiap peserta didik. Yang kedua, untuk membuat profil kelas, yaitu untuk menggambarkan variasi kebutuhan atau masalah peserta didik di dalam kelas, meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Dan yang terakhir, untuk menyusun rancangan program layanan bimbingan dan konseling. Jadi, hasil dari profil individu dan profil kelas nantinya akan dirancang program layanan bimbingan dan konseling yang pelaksanaannya dapat dilakukan baik secara individual, kelompok, klasikal, kelas besar, atau lintas kelas, dan atau menggunakan media. Pada tutorial kali ini kita akan membuat terlebih dahulu profil kelas. Nah, profil kelas, jika Anda sudah mendownload Microsoft Excel yang ada di e-learning, maka di situ sudah disediakan nomor item dan butir pernyataan instrumen dari AUM umum. Nah, ini karena saya contohnya pakai SMP, ini juga sudah diurutkan. Ini berdasarkan instrumen AUM pada sheet sebelumnya. Namun nanti ketika kita mengerjakan tugas action plan dan rumusan kebutuhan, tujuan, dan layanan, nanti isinya akan kita sesuaikan dengan nomor-nomor yang ada di baris tabulasi data. Nah, selanjutnya kita akan mengisi beberapa kolom yang ada di dalam profil kelas, yaitu ada kolom peserta didik atau konseli. Artinya nanti di sini isinya adalah kode-kode siswa yang ada di dalam sheet analisis. Kemudian ada jumlah responden, ini di bawah baris yang ini, yang jumlah konseli. Kemudian nanti presentasinya itu ada di bawah jumlah konseli. Kemudian nanti prioritas ini akan diukur berdasarkan nilai persentase yang ada di kolom ini. Nah, untuk waktu layanan atau bulan ini nanti akan kita sesuaikan ketika kita sudah mengerjakan action plan. Kemudian setelah itu untuk bidang layanan ini hanya diukur untuk pribadi saja, sosial, belajar, dan karir. Nah, baik, untuk kolom peserta didik, jumlah responden, dan presentasi kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Letakkan kursor Anda pada sel yang ada di kalau saya di sini kolomnya C6 di bawah peserta didik nomor item 1. Nah, setelah letakkan sel, ketik rumusnya yaitu sama dengan HLOOKUP. Klik saja menu yang sudah atau option menu yang disediakan di Excel Anda. Lalu kemudian setelah itu klik nomor item yang ada di sel paling awal, tinggal diklik saja. Kalau di sini nomor 1, nanti peserta didik konselingnya itu nomor itemnya, kode-kodenya yang keluar itu nomor item 1. Jadi kita klik yang 1, kemudian berikutnya kita ketik titik koma, kemudian berikutnya setelah titik koma kita buka sel analisisnya. Nah, kemudian berikutnya kita blok mulai dari kolom nomor item yang pertama di nomor item ini sampai ke persen. Kita blok 4 baris ini dan seluruh kolom sesuai dengan jumlah item.
Oke, setelah kita blok, kemudian setelah itu kita pilih titik koma. Nah, perhatikan di sini kalau untuk lookup nanti ada pilihannya, yang mau Anda ukur yang mana, yang mau Anda lihat yang mana. Apakah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, atau baris keempat. Karena yang mau kita lihat itu jumlah atau kode-kode, jumlah dari kode-kode siswa yang memilih nomor item tersebut, maka kita pilih 2. Lalu setelah kita pilih 2, kita pilih lagi titik koma, lalu kita buat false. Nah, kita tutup kurung, lalu kita enter. Oke, maka ini akan otomatis pindah ke dalam sheet yang ini. Kita bisa lihat 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 K5 sampai K25. Mari kita lihat di nomor item 1. Di tabel analisis nomor 1, ini dia. Di sini ada K5 sampai K25. Dia akan otomatis berubah. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut pada jumlah dan presentasinya. Sebenarnya ini mudah saja, kita tinggal copy ke samping. Nah, namun karena ini NA, itu karena tadi harusnya di data analisis ini kita bisa buat tanda $. Jadi data yang ada di kolom sebelumnya itu dipindahkan juga ke kolom berikutnya. Jadi kita bisa klik $, kemudian yang ini terakhir juga $. $-nya harus ada di huruf, ada di kolom dan ada di baris ya, ada di row dan kolomnya agar tidak berubah baris dan kolomnya. Nah, ini kan tadi di sini 2. Kita enter dulu, lalu ini kita pindah ke samping. Nah, tadi kan di sini dia kita buatnya 2, ini kita bisa ganti jadi 3. Maaf. Oh, ini B6-nya juga harusnya tadi kita $. Oke, enter. Nah, kita bisa copy. Nah, sama ya, tapi bisa berubah kalau ini angka 2-nya kita rubah jadi 3, enter. Ini kita rubah jadi 4, maka yang keluar adalah presentasi. Ini kita ganti dulu menjadi presentasi. Caranya ketik home, lalu pilih present. Oke, kita ubah ini ke tengah. Nah, ini datanya kalau di copy ke bawah dia akan sama saja karena tadi datanya kita kunci, jadi dia akan sama saja. Maka supaya tidak sama saja, data-data seperti ini tidak apa, boleh dilanjutkan karena memang ini data yang dibutuhkan. Namun yang ini tadi yang kita kunci harus kita hapus. Kalau ke samping boleh dikunci, tapi kalau ke bawah tidak boleh. Jadi ini kita bisa copy ke bawah, maka dia akan berubah seperti itu. Jadi ini yang dikunci A-nya saja. Nomornya tidak perlu dikunci, ini $. Oke. Ini kita bisa copy ke bawah. Oke, sudah sesuai dengan apa yang mau kita butuhkan datanya. Kemudian untuk jumlah responden tadi ini sudah benar 7, tapi ini kita perlu sesuaikan lagi, ini salah ya.
Karena ini A6, tadi 6-nya kita bisa hapus supaya dia bisa menyesuaikan datanya sampai ke bawah. Oke, baik. Nah, kemudian yang prosentase juga sama seperti yang sebelumnya. Ini kita copy saja ke samping. Ini kan tadi ini US dollar di depan angka 6-nya bisa langsung kita hapus. Lalu kita copy ke bawah. Oke, jika data Anda sudah selesai seperti ini, kita harus nge-sort sesuai dengan nilai prosentasenya. Jadi nilai prosentasenya akan kita urutkan mulai dari nilai prosentase yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kalau yang paling tinggi itu artinya masalah yang urgent atau yang prioritasnya tinggi, dan yang paling rendah bahkan mungkin tidak perlu diprogramkan. Kita pilih menu home, kita blok dulu semuanya nomor itemnya sampai ke prosentase, sampai ke nomor item yang paling bawah. Setelah diblok semua selnya, kemudian kita pilih home, lalu kita pilih sort and filter, lalu custom sort. Akan kita urutkan berdasarkan, ini kita delete dulu levelnya karena mungkin ini data lama. Kita bisa sort dulu, pilih add level, sort by, kita sort by prosentase, kita pilih kolom A, lalu kita pilih largest to smallest, dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah, lalu kita pilih OK. Nah, OK. Nah, ini sudah urut mulai dari data yang prosentasenya paling tinggi sampai yang paling rendah. Kita hanya tinggal mengisi prioritasnya. Berikutnya kita akan mengisi kolom prioritas. Nah, prioritas ini ada 4 prioritas tinggi, yang prioritasnya tinggi, prioritasnya sedang, prioritasnya rendah, atau tidak perlu diprogramkan. Tinggi artinya harus segera dilaksanakan layanannya, sedang itu berarti tidak begitu prioritas, sementara rendah sebenarnya bisa dibilang prioritas juga, namun pelaksanaannya bisa dilakukan secara individual. Nah, kemudian jika datanya 0%, itu berarti tidak perlu diprogramkan. Nah, untuk data prioritas kita bisa buat yang prioritasnya itu 50% ke atas, prioritasnya bisa kita buat tinggi. Sementara antara 26 sampai 50% itu bisa sedang, 1 sampai 25% itu bisa rendah. Jadi karena ini 80%, jadi prioritasnya saya buat di sini tinggi. Saya hanya tinggal copy ke bawah tinggi sampai prosentasenya itu 53%. Berikutnya berarti di sini sedang sampai 26% itu sedang. Kita tinggal copy saja ke bawah. Sementara di sini karena 23%, saya bisa buat di sini rendah sampai ke file yang paling bawah.
Sementara data yang terakhir karena 0%, maka di sini saya buat tidak diprogramkan. Oke, baik. Nah, untuk waktu layanan bulan ini seperti yang tadi sudah diinformasikan, ini akan kita kerjakan atau kita selesaikan ketika kita sudah mengerjakan action plan. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengisi bidang layanan. Bidang layanan ini kita akan mengukur ada berapa besar masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir, supaya kita tahu di kelas itu masalah yang paling berat itu di bidang layanan apa. Caranya adalah untuk menjumlahkannya, kita tinggal menjumlahkan seluruh jawaban peserta didik untuk bidang pribadi. Caranya, letakkan kursor Anda di sel, klik, lalu ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan sum, pilih option sumnya, kemudian buka tabulasi datanya. Nah, kita perlu blok mulai dari nomor item 1 sampai pada nomor item yang memang mencakup bidang layanan pribadi. Nah, kemudian kita blok sampai ke seluruh siswa. Karena saya ada 30, berarti ada 30 siswa. Tutup kurung, lalu kita bisa enter. Berarti ada 517 masalah pribadi umum untuk kelas 10-3 tempat saya melakukan asesmen. Nah, ini tidak bisa di-copy ke samping karena khusus untuk umum itu jumlah item masing-masing bidang layanan berbeda. Nampaknya DCM juga sama seperti demikian. Tapi untuk IKMS, pribadi, sosial, belajar, karir itu jumlah itemnya sama. Tapi nanti untuk penghitungan persen juga bisa dilakukan dengan cara yang sama. Berikutnya kita akan menjumlahkan untuk bidang layanan sosial. Caranya masih sama, letakkan kursor di sel sosial, di kolom sosial, lalu masukkan rumusnya sama dengan sum. Lalu kita lihat tabulasi data khusus untuk kolom sosial, mulai dari hubungan sosial. Kita klik saja, kita blok di sosial sampai ke 30 siswanya kita blok, lalu kita enter. Begitu juga dengan belajar, sama dengan sum, yang terakhir karir. Perlu diketahui bahwa bukan berarti dengan jumlah yang besar maka itu masalah yang berat, tidak. Karena jumlah yang besar tentu saja dikarenakan nomor item yang juga banyak. Itu khusus untuk dan juga DCM. Kalau IKMS seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa pribadi, sosial, belajar, karir, jumlah atau komposisi masing-masing bidang layanannya sama. Tapi khusus untuk umum dan DCM, dia komposisi bidang layanannya jumlahnya berbeda-beda sehingga kita tidak bisa jadikan jumlah itu sebagai patokan. Nah, oleh sebab itu kita perlu lihat presentasinya. Nanti kita bisa melihat melalui presentase, kita bisa tahu masalah mana yang paling besar. Caranya adalah kita masukkan rumus pembagian sama dengan kita klik 517 atau kita bisa langsung klik sel bidang layanannya dan barisnya. Kita klik lalu kita bagi. Nah, cara membaginya adalah kita perlu mengalihkan antara jumlah siswa dengan jumlah item yang ada pada masing-masing bidang layanan. Nah, pribadi tadi dari 5 komponen masalah ada 70
ada jumlahnya 70 item. Berarti 70 dikali jumlah siswa saya 30. Maka bisa langsung di enter. Nah, nilainya segini. Nanti kita bisa langsung presentasikan melalui menu home. Kita pilih presentasi. Berarti nilainya 25%. Oke, kita copy saja ke samping, tapi datanya bisa kita ganti. Klik kembali di sosial. Sosial tadi I6-nya tetap, jumlah siswanya tetap 30, tapi jumlah itemnya perlu kita ganti karena sosial itu dari 3 komponen masalah ada 65 soal. Kita enter. Oke, kalau belajar dia ada 1 komponen tapi ada 15 item. Berarti 70-nya kita ganti jadi 15. Oke. Nah, sementara untuk karir ada 5 soal, yaitu komponen masalahnya KDP, berarti ini 5 kali 30. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang masalah yang paling besar itu adalah masalah pribadi. Jadi cukup banyak mahasiswa yang memiliki masalah terkait dengan kehidupan pribadi. Baik, nanti data ini yang akan kita pindahkan ke dalam laporan program pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk program tahunan. Berikutnya kita akan melanjutkan analisis atau pengolahan data untuk profil konseli atau profil individu siswa. Berikutnya membuat data profil konseli atau profil individual. Nah, di sini bukan masalah tapi profil siswa saja, kita buat profil siswa. Oke, baik. Nah, di profil siswa ini di sini sudah ada tertera kode seperti pada data sebelumnya, bahwa karena siswanya di asesmen saya hanya 30, berarti siswa 31 sampai 35 urutannya saya hapus. Seperti cara yang sebelumnya. Nah, untuk nomor induk sama nama siswa sampai ke jenis kelamin kita bisa copy dari data yang ada di tabulasi. Klik saja yang di atas, copy, pindahkan ke profil konseli tadi, lalu tinggal di paste, tapi saya paste-nya di sini paste link supaya di sini tetap ada rumusnya. Nah, kemudian setelah itu saya copy ke bawah dengan cara mengklik 2 kali titik yang ada di sini atau bisa ditarik ke bawah. Oke, baik, ini akan saya buat jadi left. Saya buka home, lalu saya ganti paragrafnya menjadi left. Nah, kemudian di sini ada beberapa bidang masalah, ada pribadi, sosial, belajar, karir. Kita hanya tinggal menjumlahkan. Misalnya untuk Muhammad Danis ada berapa jumlah masalah pribadinya. Kita buka tabulasi, caranya kita sum dulu karena ini kita perlu jumlahkan. Kita sum, lalu kita buka tabulasi, kita jumlahkan masalah pribadinya mulai dari item 11 sampai ke item 155 atau sampai komponen waktu senggang, lalu kita enter. Nah, sosial juga begitu, kita buka, kita klik sama dengan sum. Kemudian kita buka tabulasi, kita buka nomor item yang sosial. Di sini mulai nomor 1 untuk AUM SMP sampai ke hubungan muda-mudi nomor 125, kemudian langsung kita enter. Nah, kemudian bidang masalah belajar juga sama, cukup kita sum saja. Kemudian setelah itu, setelah kita sum, kita buka lagi tabulasinya. Untuk bidang belajar tinggal kita blok saja untuk bidang belajarnya, lalu kita enter. Nah, karir juga begitu. Untuk karir juga sama dengan sum. Lalu setelah itu kita buka tabulasi, lalu kita blok, lalu kita enter. Nah, untuk jumlah masalah ini boleh variatif ya. Anda boleh menjumlahkan masalahnya dari sini atau bisa langsung copy yang ada di sini.
Baik, menjumlahkannya dengan rumus sum sama dengan sum, atau bisa langsung copy yang ada di tabulasi data. Kita buka tabulasinya, kita copy, kita buka profil konseli tadi, lalu kita paste. Oke, kita delete dulu. Kita copy lagi, coba kita buka profil konseli, lalu kita buka link ini. Oke, tapi saat kita buka link ini, coba diperhatikan di atas itu, kalau di saya ada di sini $. Kalau nanti di copy ke bawah, khawatirnya $. Ini akan mengganggu data, jadi $-nya boleh dihapus. Lalu kita buat presentasinya. Presentasi ini jumlah masalah dibagi jumlah item pada setiap instrumennya masing-masing. Jadi karena umum untuk SMP ada 155 masalah, jadi rumusnya sama dengan jumlah masalah dibagi 155 item. Kalau DCM ada 240, kalau IKMS itu ada 180 dan selanjutnya. Nah, ini bisa langsung di copy ke bawah dengan ditarik. Nah, oke, baik, datanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat interpretasi atau deskripsi hasil olah data instrumennya, baik itu dari data profil konseli atau profil individual maupun dari data profil kelas atau profil kelompok. Baik, berikutnya kita akan membuat interpretasinya melalui profil siswa. Jadi profil siswa atau profil individual ini kita pindahkan dulu judulnya agar tidak mengganggu datanya, karena di sini kita perlu urutkan mulai dari data yang tertinggi atau jumlah masalahnya yang tertinggi sampai ke jumlah masalahnya yang terendah. Karena nanti akan diacak, maka nomor urut ini akan mengganggu. Jadi agar tidak mengganggu, kita delete dulu. Nah, nomor ini kita pindahkan dulu ke tengah. Nah, berikutnya mulai dari kode K1, nomor induk sampai persentase kita blok. Kemudian kita pilih menu home, lalu kita pilih menu sort, baru custom sort. Nah, setelah sudah keluar menu sort, kita akan sort berdasarkan jumlah masalah. Jumlah masalah itu ada di kolom J kalau di Excel saya. Jadi kita buka kolom J, cell value mulai dari yang masalahnya tertinggi sampai masalah terendah, lalu pilih OK. Nah, dia akan otomatis langsung terurut mulai dari yang jumlah masalahnya tertinggi sampai jumlah masalahnya yang terendah. Nah, berikutnya saat Anda akan membuat interpretasi, Anda bisa langsung membuat interpretasi di dalam Excel ini. Nah, tugasnya yang saya berikan adalah Anda bisa pilih di sini ilustrasi, ambil shape, pilih kotak yang ada A ini text boxnya, lalu buat di sini text boxnya. Lalu buatlah interpretasinya di dalam text box ini. Text box ini bisa diperkecil maupun diperbesar. Begitu pula untuk data profil kelas. Buka profil kelasnya. Kemudian setelah itu ambil insert, lalu pilih ilustrasi, lalu ambil text boxnya. Jadi buat dua interpretasi, yaitu interpretasi data profil untuk data konseli, lalu untuk data kelas. Jadi ambil shape-nya, lalu pilih text box. Oke, selamat mengerjakan. Setelah selesai, jangan lupa di save lalu dikumpulkan melalui laman assignment di e-learning-nya. Selamat mengerjakan.